Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya ya, tentang bagaimana caranya kita mendesain sebuah plat beton bertulang. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya mendesain plat satu arah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke plat yang dua arah. Bagaimana caranya? Langsung saja kita tonton videonya. Di video kali ini kita akan membahas beberapa topik berikut ini. Yang pertama adalah tipe-tipe plat dua arah ada apa aja, kemudian bagaimana caranya kita menentukan ketebalan dari plat beton yang kita desain, kemudian bagaimana caranya kita mendesain dan menganalisis plat dua arah tersebut dengan menggunakan metode koefisien momen. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya kita menggambarkan penulangan plat dua arah yang barusan kita desain. Nah, kembali ke sini dulu tentang penjelasan awal plat dua arah. Plat dua arah adalah plat yang ditumpu di keempat sisinya seperti ini. Kemudian rasio antara bentang panjang atau LY dengan bentang pendek LX itu kurang daripada 2. Artinya perbedaan antara bentang panjang dengan bentang pendek ini tidak terlalu signifikan ya. Sehingga nanti ketika plat kita ini dibebani, dia akan melendut di dua arah, baik di arah pendek maupun di arah panjang. Oleh karena itu, kita perlu menyediakan tulangan di kedua arah tersebut. Nah, ini adalah beberapa tipe plat dua arah. Ini yang paling umum kita jumpai di sekeliling kita ya. Kalau kita perhatikan bangunan kita di FTSP juga bentuknya seperti ini. Plat dua arahnya ini ditumpu oleh 4 balok di sisi-sisinya ya. Jadi di sini ada platnya atau di sini ada platnya, kemudian di sekelilingnya ini ada balok. Nah, tipe seperti ini disebut sebagai beam slab system. Kemudian ada tipe lagi yang lainnya, tipe plat yang datar atau dia tidak memiliki balok di sekelilingnya. Jadi kelihatan di sini hanya ada kolom. Kemudian di sini langsung platnya saja ya, datar. Biasanya flat plate ini digunakan untuk struktur dengan bentangan yang tidak begitu jauh, 4,5 sampai 6 meter gitu ya. Dan juga untuk beban layan yang tidak begitu besar. Contohnya untuk apartemen gitu, untuk tempat tinggal. Nanti untuk beban yang lebih berat, misalkan ingin digunakan juga flat slab seperti ini, tipe-tipe plat datar seperti ini, maka kita bisa memilih opsi flat slab ya. Flat slab ini mirip dengan flat plate tadi, tetapi dia di sini ada penebalan di daerah kolom. Jadi ketika pertemuan antara kolom dengan platnya ini, dia ada penebalan yang disebut dengan drop panel. Kemudian terkadang juga ditambahkan kolom kapital di kolomnya. Jadi kolomnya seperti diperbesar gitu ya kepalanya. Ini contoh di bangunan nyatanya seperti ini, ada kolom kapital, kemudian di sini ada drop panel. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Ini adalah upaya untuk mengantisipasi kegagalan geser ya. Kegagalan geser dua arah atau geser pons ya. Kemudian ada tipe yang lainnya yaitu waffle slab. Jadi bentuknya ini seperti waffle gitu ya. Dia berongga-rongga. Jadi idenya seperti ini. Kita punya bentangan yang panjang, kemudian mendukung beban yang cukup berat, sehingga kita buat tebal platnya sebesar ini. Seluruhan, misalkan dari tepi atas sampai ke tepi bawah platnya ini. Tetapi kalau kita buat seperti itu, maka berat sendirinya daripada si plat ini akan besar sekali. Ya, sehingga caranya kita coba reduksi beratnya dengan membuat rongga-rongga seperti ini. Untuk tetap mempertahankan kekakuannya, maka kita perbanyak rusuk atau rib seperti ini ya. Sehingga kekakuan dari plat ini tetap tinggi untuk mendukung beban yang berat dan juga bentang panjang, tetapi bobotnya menjadi lebih ringan karena kita buat dia berongga-rongga seperti ini. Kemudian bagaimana cara menentukan ketebalan plat? Kalau kita mengacu ke SNI 2847 2019, ada dua cara tergantung dengan tipe yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan tipe plat yang tidak menggunakan balok, entah itu yang tadi flat plate atau flat slab ya, maka kita harus mengacu kepada tabel ini. Kondisi yang pertama, misalkan kita membuat flat plate seperti ini yang tidak menggunakan drop panel. Jadi di daerah kolomnya ini tidak ada drop panel. Maka cara menentukan ketebalan minimumnya adalah dengan menggunakan koefisien ini. Misalkan FY tulangan kita adalah 420, kemudian plat kita ini tidak memiliki balok tepi, maka ketebalan minimumnya itu ln per 30 untuk panel eksterior. Untuk panel interior nanti ln per 33. Ln adalah bentang bersih ya, bentang bersih dari platnya ini. Bedanya antara panel eksterior dan panel interior, panel eksterior ini yang berada di tepi-tepi bangunan, sedangkan panel interior ini ada yang di tengah bangunan. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan tipe flat slab atau plat datar tapi dengan menggunakan drop panel seperti ini ya, maka ketebalan minimumnya diatur sebagai berikut. Kalau dia tanpa balok tepi,
maka nanti untuk FY yang sama tadi ya, FY 420, maka ln per 33 untuk panel eksterior. Untuk panel interior nanti ln per 36. Nah nanti untuk keduanya kita harus memperhatikan kalau kita tidak menggunakan drop panel maka minimum ketebalannya adalah 125 mm. Tapi kalau kita menggunakan drop panel maka kita diizinkan untuk mengecilkan lagi tebalnya, bisa minimal 100 mm. Nah kemudian jika yang kita desain ini menggunakan balok seperti tipe yang pertama tadi ya, beam slab system, maka kita harus mengacu ke tabel yang ini. Di sini nanti ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan tergantung dari nilai alfa FM. Alfa FM ini adalah perbandingan kekakuan balok dengan kekakuan slab atau plat ya. Jika perbandingan antara kekakuan balok dengan slab kita ini sangat kecil, kurang dari 0,2, maka itu kita anggap sebagai flat slab. Jadi kita harus mengacu ke tabel yang sebelumnya tadi, yang barusan kita bahas tentang flat dengan drop panel maupun yang tidak menggunakan drop panel. Kemudian jika nilai alfa FM kita ini berada di kisaran 0,2 tetapi lebih kecil daripada 2, maka kita harus menggunakan rumus ini untuk menentukan ketebalan minimum plat kita, dan tidak boleh kurang dari 125 mm. Kemudian jika alfa FM kita ini lebih besar daripada 2, kita akan menggunakan rumus ini dan tidak boleh, hasilnya nanti tidak boleh lebih kecil daripada 90. Jadi minimal 90 mm ketebalan plat yang harus kita gunakan. Nah umumnya plat yang menggunakan balok di keempat sisinya itu biasanya memiliki alfa FM yang lebih besar daripada 2, karena biasanya kan karena dimensi baloknya cukup besar sehingga kekakuannya juga cukup besar, maka rasio antara kekakuan balok dengan platnya ini signifikan ya, lebih besar kekakuan baloknya. Kemudian nanti ini beberapa notasi yang perlu kita ingat atau yang perlu kita pahami. Beta tadi kan di rumus sebelumnya tadi ada mengandung beta, kemudian ada ln, ada alfa FM, penjelasannya itu di sini. Beta itu adalah rasio antara panjang bentang bersih LNY terhadap LNX. Jadi misalkan kita punya bentang seperti ini, misalkan LY per LX itu kan dihitung dari as ke as ya, dari as ini sampai ke as ini itu LY. Nanti LNY atau panjang bersih LNY itu dihitung dari tepi balok sampai ke tepi balok lainnya. Artinya lebar baloknya ini tidak diperhitungkan. Begitu juga dengan yang LX. Kemudian alfa FM itu adalah alfa F rata-rata. Alfa F adalah rasio kekakuan lentur balok terhadap kekakuan lentur plat. Ini di SNI diatur rumusnya seperti ini. Jadi dari modulus elastisitas dari balok dikalikan dengan inersia balok dibagi dengan modulus elastisitas slab dikalikan dengan inersia slab. Umumnya kalau kita menggunakan mutu beton yang sama, maka nanti nilai modulus elastisitas balok dan modulus elastisitas slab ini akan sama, sehingga bisa kita coret. Yang kita bandingkan nanti akhirnya hanya inersia balok dengan inersia plat saja. Kemudian nanti kita harus memeriksa juga tulangan minimum plat. Untuk batang ulir yang memiliki mutu di bawah 420 MPa, maka AS minimumnya adalah 0,002 dikalikan dengan A gross. Kalau kita menggunakan yang lebih besar dari 420 MPa baja tulangannya, maka kita harus memilih yang terbesar dari dua ini. Kemudian untuk jarak antar tulangan juga diatur di sini. Nilai spasi maksimum itu adalah yang terkecil dari 2H dan 450. 2H ini 2 kali ketebalan plat ya. Dan 450 mana yang lebih kecil itu yang kita pilih nantinya. Dan untuk tulangan susut dan suhu ini juga diatur dalam SNI. Kurang lebih sama seperti yang di tulangan minimum tadi ya. Untuk rasio AS minimumnya nanti 0,002 dikalikan AS gross. Kemudian untuk spasi tulangannya di sini adalah 5H atau 450. Mana yang lebih kecil itu yang akan kita pilih. Untuk mendesain plat 2 arah itu ada beberapa metode ya, khususnya untuk mencari momen ultimate-nya ya. Yang pertama ada metode coefficient moment, kemudian ada metode desain langsung atau direct design method. Kemudian ada equivalent frame method dan metode garis leleh. Nah, dalam video ini kita hanya akan membahas yang nomor 1 saja. Nah, nanti dalam menghitung momen ultimate-nya, karena kita menggunakan koefisien momen ya, rumus dasarnya adalah ini, 0,01 dikalikan Q ultimate dikalikan dengan panjang bentang pendek kuadrat dikalikan dengan koefisien X. Nah, nanti koefisien X ini akan bermacam-macam. Sebelumnya kita perlu identifikasi dulu. Untuk bentang LX, kita akan menemukan momen tumpuan dan momen lapangan. Begitu juga untuk bentang LY. Ada momen tumpuan, ada momen lapangan. Sehingga secara keseluruhan kita harus melakukan 4 kali desain. Karena ada 4 momen ultimate. Ilustrasinya seperti ini.
Jadi misalkan ini bentang LY, kemudian ini bentang LX, dia kan nanti akan muncul bending moment seperti ini ya. Ini ada MTY atau momen tumpuan Y, momen lapangan Y, momen tumpuan Y. Kemudian di sini momen tumpuan X, momen lapangan X, dan momen tumpuan X. Kemudian jenis perletakan itu nanti dibedakan menjadi 3 jenis. Ini apabila plat kita hanya diletakkan saja di atas tumpuan baloknya ya. Jadi dia tidak monolit, sehingga ketika dia dibebani dia akan mengalami rotasi karena dia hanya mendukung gaya vertikal dan gaya horizontal saja. Kemudian tipe yang kedua adalah plat yang terjepit elastis. Jadi plat dan baloknya ini akan dicor secara monolit secara bersamaan, tetapi kekakuan balok ini relatif kecil sehingga ketika platnya dibebani baloknya juga ikut sedikit berotasi. Kemudian tipe yang ketiga yaitu plat yang terjepit penuh, artinya plat dan balok ini dicor bersamaan secara monolit dan kekakuan dari baloknya ini relatif besar sehingga ketika platnya ini dibebani baloknya ini tidak mengalami rotasi. Nah, nanti koefisien momen kita akan ambilkan dari tabel ini di tabel PBI 71. Ada tabel 6.1 dan ada tabel 6.2. Apa yang membedakan? Untuk tabel 6.2 itu untuk plat yang terjepit elastis. Kemudian tabel 61 ini untuk plat yang terjepit penuh. Cara membedakannya gimana? Kita lihat dari notasi ini. Untuk plat yang terjepit penuh, notasinya adalah tumpuannya ada bergaris-garis seperti ini. Sedangkan untuk yang terjepit elastis, dia hanya diberikan garis seperti ini saja. Cara menggunakan tabel ini, nanti kita pertama memilih kondisinya dulu. Misalkan plat kita ini terkekang di 4 sisi seperti ini, maka kita memilih tipe yang kedua. Dan kita lihat LX dan LY-nya ya. Kita lihat perbandingan antara LX dan LY nanti di angka ini. Jika rasio antara LY dan LX kita ini adalah 1, jadi panjang LX dan LY ini sama misalkan ya 1, maka nanti kita akan memerlukan koefisien ini, koefisien X tadi ya. Jadi rumusnya sama semua, 0,001 dikalikan Q dikalikan bentang pendek kuadrat dikalikan dengan koefisien. Nah, untuk MLX koefisiennya 21, untuk MLY koefisiennya 21, MTX 52, MTY 52. Nanti misalkan rasio antara LY dan LX kita ini 1,5, maka kita tinggal mengambil nilai-nilai ini. Oke, di sini nanti misalkan kita mempunyai plat dengan ukuran seperti ini ya. Ukuran seperti ini, pada dasarnya kan yang kita desain itu hanya satu pias saja ya. Kita mendesainnya itu kita mengambil satu lebar pias dengan lebar tertentu, umumnya kita ambil 1000 mm. Jadi hasil desain kita itu adalah hasil desain untuk lebar plat 1 meter dengan tebal yang sudah ditentukan tadi ya, entah 120 atau 125. Hasil dari desain ini, dari satu pias ini nanti akan kita aplikasikan di pias-pias berikutnya, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya.